peserta jamaah Masjid Al-Hijrah Wisma Bumi Lestari Indah Koronggadang Kuranji rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi keistimewaan kepada kita anak cucu Adam dengan ilmu dan amal dibanding makhluk lainnya di alam semesta ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu Arab dan non-Arab. Begitu juga salawat semoga dicurahkan kepada keluarga dan sahabatnya yang merupakan sumber rujukan ilmu dan hikmah. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai pada malam ini, malam ke-28 ya Pak, 28. Kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan qiyam Ramadan malamnya dan siyam Ramadan siangnya, dengan harapan semoga 27 hari yang berlalu Allah terima. Namun ambo tanya kepada kita semua Bapak Ibu, apakah yang 27 hari 27 malam yang berlalu kita yakin itu diterima Allah? Ibu, yakinkah puasa siang 27, qiyam malam 27 juga diterima Allah? Ragu nampaknya. Yang benarnya memang tidak yakin, karena tidak ada kepastian bahwa amalan kita itu diterima Allah. Ini tergambar dalam sabda Rasulullah yang dikenal doa berbuka, "Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Haus dahaga telah sirna, tenggorokan telah basah kembali, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Ujung pesan Rasul itu insyaallah, kalau Allah mau menetapkan pahala. Kok indah? Tentu kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa menekan Allah. Tidak ada yang bisa mencampuri urusan keputusan Allah. Allah mau menetapkan pahala apabila sesuai apa yang kita jalani dengan tuntunannya. Begitu juga Allah akan menolak amalan apabila kaifiatnya tidak sesuai dengan apa yang telah digariskannya. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah, saya tadi mengira, karena memang tidak ada lanjutan dari Ustadz Dr. Hilal tanpa judul. Rupanya ketika dalam masjid judulnya berbentuk rujukan ayat. Tak apa-apa, kita buka ayat. Di sana katanya Al-Ankabut 5-7. Al-Ankabut 5-7. Ayat 5 kita bacakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, berharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Wa huwas samiul alim, dan dialah maha mendengar lagi mengetahui. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, berjuang di jalan Allah, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini mudah. Ayat ini mudah dipahami, tapi ayat ini sulit diamalkan. Bapak Ibu, ada ayat sulit dipahami, sulit diamalkan. Ada ayat mudah dipahami, sulit diamalkan. Tapi tidak ada ayat mudah dipahami, mudah diamalkan. Tidak ada itu. Sulit. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dinyatakan bahwa orang yang berharap ketemu Allah, harapan dan doanya itu pasti Allah kabulkan. Bu, Pak, semua kita apakah ada harapan bertemu Allah? Ya Pak, apakah ada harapan untuk bertemu Allah? Ada? Ada. Orang yang berpuasa, pahala terbesarnya adalah bertemu Allah. Puasa ini kata Allah, pahalanya tersendiri. Kalau amal ibadah yang lain, sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, itu untuk kalian kata Allah. Tetapi puasa itu untukku. Aku yang akan membalasnya. Lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu tidak disebut tegas seperti apa jumlah pahalanya, tapi Rasulullah menegaskan terbagi dua. Kebahagiaan untuk orang berpuasa. Kebahagiaan pertama di dunia, yakni saat berbuka. Kebahagiaan yang kedua di akhirat, yakni saat di surganya melalui pintu Ar-Rayyan bertemu dengan Allah inda liqa'i rabbih.
Rasulullah ketika pada peristiwa Isra Mi'raj bertemu Allah. Lalu ditanya, "Ya Muhammad, seperti apa Allah?" Karena memang para sahabat tidak bertemu dengan Allah, yang bertemu itu Rasulullah. Maka Nabi menyebut tidak seperti apapun, dengan bahasanya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak seperti apa-apa, tak seperti rumah, tak seperti gedung, tak seperti manusia, tak seperti binatang, tak seperti matahari, tak seperti langit, tak seperti bulan, tak seperti laut, tak seperti sungai. Laisa kamitslihi syai'un, tak tergambarkan. Itu balasan pahala dari Allah yang Allah tegaskan sendiri pada ayat yang ke-7. Di sini disebut oleh Allah yang beriman dan beramal soleh, termasuk amal soleh di bulan Ramadan. Ada dua orang beriman dan beramal soleh. Satu, keburukannya apapun keburukan itu akan dihapus dan akan dibalas semua perbuatannya itu lebih dari apa yang mereka lakukan. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dalam sebuah hadis, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Seluruh amalan Bani Adam, amalan manusia akan dilipat gandakan ila asyri amthaliha, 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin, sampai 700, ila masya Allah, yaqul illa saum wa ana ajazi bih. Kata Rasulullah, sesungguhnya semua amalan anak Adam manusia ini akan dibalas berlipat 10 sampai 700, kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku pasti membalasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, rinciannya adalah amalan baik anak Adam manusia kita semua ini akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu terjadi di Syawal sampai Sya'ban. Sementara Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, itu terjadi di bulan Ramadan. Nanti kita lihat Bapak Ibu pada Al-An'am ayat 160, kemudian Al-Baqarah 161. Orang yang berbuat baik itu dibalas 10. Lalu yang dimaksud dilipat gandakan dari 10 sampai 700 itu ketika di bulan Ramadan. Maka berinfak umpamanya di bulan Ramadan 1000, maka akan Allah balas uang 1000 itu menjadi 700.000. 700.000. Sementara berinfak di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, 11 bulan pasca Ramadan, itu akan Allah jadikan yang 1000 itu menjadi 10.000. Itu secara teori, secara ketentuan. Tapi ada kehendak Allah terjadi di lapangan menyimpang dari itu. Satu di antaranya pengalaman pribadi yang membocorkan kepada Bapak Ibu semua. Saya pernah mentraktir teman. Saya traktir teman ini di Bumus. Saya ajak setelah sholat zuhur di Masjid Nurul Hidayah TPI makan kapal lauk karang. Sanang. Nama kawan tuh Heri. Pak Heri, awak makan lama kini Pak Heri. Oh iya tuh bang. Itu banan ke-7. Gulai capa iyo.
Rupanya separuh, tapi gadang. Ndak habis kami berdua kapal laut itu Bapak Ibu. Setelah kami bayar, ketemu 81.000 rupiah. Karena saya mau membayar utang di Fakultas Tarbiyah UIN Lubuk Lintah kepada seorang dosen saya. Utang itu waktu itu 42 juta. Saya mentraktir teman ini kalau cair pinjaman, karena saking senangnya ditraktir. Kejadian itu jam 1. Lalu saya pamit, Pak Eri, saya cabut duluan karena buru-buru mau segera ketemu dosen di kampus. Siap bang, hati-hati di jalan. Berangkat. Ketika ketemu ibu dosen membawa Bapak Ibu di kampus itu, tunggu dulu Mar. Ibu masukkan langsung ke BSM, Fakultas Tarbiyah IAIN. Tunggu Ibu. Ketika ditunggu selesai, Ibu itu menjulurkan amplop kuning yang dari bank yang Ambo julurkan tadi. Ada isinya di dalam. Apa kau Bu? Kece beliau, iko untuk beli es istri dan anakmu. Ambo calik bentip. Ada 3 kabek. Langsung merato ambo apa Ibu? 3 kabek itu 3 juta. Kenapa ambo merato? Sejak saya lahir jadi orang, jangankan orang lain yang tak ada hubungan darah, saudara, famili, dunsana, sampai ayah bunda kandung, alun pernah memberikan uang secara cuma-cuma sebesar 3 juta rupiah. Kenapa ini diberikan kepada saya Bu? Kata saya Bapak Ibu ke beliau, ini hadiah atas prestasi Umar karena bayar hutang tidak pernah jatuh tempo. Kece beliau, bayar hutang tak pernah jatuh tempo itu prestasi. Padahal boleh ditolong beli kapling sawit di Dharmasraya, minjam hutang, berhutang kepada beliau. Lalu saya lunasi sisa 42 juta. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke kaji. Allah akan membalas amal kita 10 kali lipat di luar Ramadan dan 700 kali lipat di dalam bulan Ramadan secara teori. Tapi Allah berkehendak lain sesuai apa mau dan apa kehendaknya di luar koridor itu, di luar 10 kali lipat, di luar 700 kali lipat. Ketika ambo hitung, ambo bersodokoh mentraktir kawan ipo berdua 81.000, kalau dibagi 2 40.500 sedekah ambo Bapak. Kalau menurut teori 40.500 rupiah bersedekah, harusnya kalau 10 kali lipat tentu 400.000 balasan Allah ditambah 5.000. Itu terjadi di luar Ramadan. Allah melipat gandakan berapa kali lipat? 3 juta itu berapa kali 400 Bapak Ibu? Itu terjadi sekali seumur hidup. Karena saya setelah itu kalau begini ceritanya, jam 1 saya mentraktir, jam 3 Allah balas, jarak 2 jam. Akan saya traktir terus teman-teman. Tapi setelah itu tak pernah datang balasan itu Bapak Ibu. Udah berapa macam kawan ditraktir, bersedekah, tapi tak pernah lagi balasan Allah itu datang. Kenapa? Mungkin saat mentraktir itu spontan, tulus, mungkin itu pun mungkin, saya pun tidak yakin. Mungkin kalau Allah berkehendak begitu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memang akan membalas sesuai skenario teorinya itu 10 kali lipat. Tapi Allah bisa membalas berlipat-lipat tak sesuai dengan teorinya. Tapi Allah juga kadang menunda balasannya. Menunda balasannya. Ada yang sekejap mata,
ada yang jarak jam, 2 jam, ada bahkan Nabi Ibrahim dibalas ribuan tahun sesudahnya. Apa kata Nabi Ibrahim ketika beliau dilantik menjadi pemimpin bagi manusia? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikanmu pemimpin bagi sekalian manusia. Nabi Ibrahim minta, qala wa min dzurriyyati, jangan ambo saja ya Allah, tapi juga keturunan ambo. Allah jawab, la yanalu ahdi al-zalimin. Oke, kata Allah, tapi ingat, tak akan memperoleh terhadap janjiku untuk menjadikan pemimpin dari keturunanmu bagi keturunanmu yang zalim. Keturunan Nabi Ibrahim yang dikabul itu adalah Nabi Muhammad. Berapa tahun jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Doanya itu beribuan tahun, puluhan abad. Jadi balasan Allah itu Bapak Ibu, walaupun pasti kami balas mereka, lebih baik balasannya dari yang mereka lakukan. Mereka melakukan 1, aku balas 700. Mereka melakukan 1 kebaikan, aku balas 10. Kata Allah, pasti lebih baik. Dalam tafsiran surah Zumar ayat 53 Bapak Ibu, Allah akan membalas kebaikan yang kita buat itu 10 sampai 700, padahal yang dibuat 1. Sebaliknya ketika berbuat buruk, kita berbuat buruk, Allah tak akan membalas kecuali serupa dengan keburukannya. 1 keburukan dibalas 1 juga petaka. Tapi yang 1 itu pun akan dihapus oleh Allah. Caranya asal meminta ampun dari keburukan itu. Allah pasti mengampuni. Tapi ingat, yang diampuni itu yang minta. Kalau tak minta itu tidak mungkin. Yang minta ampun. Lebih minta ampun itu pada dini hari, waktu sahur. Minta ampun, minta diberi rezeki, minta diberi anak soleh, minta apapun, pasti dikabul oleh Allah. Asal minta. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ingat, setiap kita berbuat baik, itu kata Allah, kembali kepada dirinya. Kenapa? Allah itu maha kaya. Misalnya yang disebut di sini, man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha ghaniyun 'anil alamin. Di ayat lain, ayat 7 surah Al-Isra dinyatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Kembali kepada dirimu, tidak untuk Allah. Kenapa? Andai seluruh manusia di bumi ini Bapak Ibu berbuat baik, itu tak akan menambah kekuasaan Allah. Kalau semua di bumi ini berbuat jahat, tidak ada yang bertakwa satupun manusia hambanya ini, tak akan menggoyang kekuasaannya. Semuanya bertakwa kepada Allah, yang katanya 8 miliar ini bertakwa semuanya kepada Allah, itu tak akan menambah kekuasaannya. Semuanya jahat, semuanya tak ada yang patuh kepada Allah, juga tak akan mempengaruhi, mengurangi kekuasaan Allah. Karena setiap yang buat itu kembali kepada kita. Yang baik kebaikan kita petik, yang berbuat jahat kejahatan, petaka resikonya juga kembali kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bahwa setiap kita berjuang sedetik pun tak akan ada yang tertukar dan akan kembali kepada kita. Walaupun masa kembalinya ada yang cepat, ada yang setengah cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang ribuan tahun seperti kasus Nabi Ibrahim. Tapi yang pasti lebih baik, lebih banyak balasan Allah, karena Allah itu memang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.